الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وآله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. سنك رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Halaman 26. Yang ke-21, sifat dan nama bagi Allah, yang mana kita sebagai hamba wajib mengenal dan mengetahui dan meyakini adalah nama Allah, sifat Allah yang selalu ada pada zat Tuhan Al-Qabid. Allah Ta'ala itu sifatnya, namanya yang maha menyempitkan, yang maha menggenggam, atau yang maha menyempitkan. Apa makna Al-Qabid? Al-Mubayyiqu li rizki man arada. Allah itu zat yang maha menyempitkan rezeki hamba yang ditentukannya. Lalu kita sebagai hamba kada bisa daya upaya, cuma sifat hamba ini menerima. Kadang-kadang sesuatu yang datang dari Allah ini yang kada sesuai lawan keinginan kita. Kita berdagang, berusaha, hendak berujung, apalagi kalau berujung malah tambahkan modal. Nah, jadi jangan sedih. Ini adalah ujian, ini adalah cobaan dari Tuhan. Tetapi kita sadar bahwa rezeki sempit ini kada selama-lamanya. Karena ada wayahnya nyaman, ada wayahnya banyak. Sesuatu apapun kejadian yang datang kepada kita harus kita hadapi dengan iman. Malah ulama yang solih, yang hatinya bersih, selalu hatinya at-taslim wal qabul, adalah senang menerima apa yang dari Tuhan, semuanya ada hikmahnya. Alhamdulillah, ulun baru datang ziarah di kota Mesir. Mesir ini dikenal dengan 1000 ulama, 1000 macam wali. Banyak di Mesir itu ulama-ulama yang hebat. Ahmad Al-Badawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, Imam Al-Busiri, Imam Abul Abbas Al-Luqsi, termasuk Imam Syafi'i. Ini di kota Mesir ya kan. Alhamdulillah juga ulun di Mesir itu mendapat ulama-ulama yang hidup-hidupnya. Ulun lihat, ulun perhatikan ulama-ulama di sana itu sama-sama selalu hatinya senang. Kada kelihatan ulama itu punya sedih. Apa rasanya jadi ulama di sana senang, selalu kada kelihatan sedih? Karena yang dipahaminya, yang dituntutnya adalah ilmu. Tadi sebagai contoh lawan kita, kalau kita hendak senang, lapang, jangan sedih lewat ilmu. Karena ilmu itu cahaya, ilmu itu menyatakan bahwa semua apapun kejadian jadi kehendak Tuhan. Karena kelihatan kita sedih, karena kelihatan kita pusing. Kenapa jadi kada sini kada pusing?
karena punya ilmu yang manfaat. Ulun jangan di Mesir itu seminggu sampai ulun itu jangan ke makom Imam Abul Hasan Sadili. Ini jauh perjalanan menuju makom Abul Hasan Sadili kurang lebih 15 jam. Jadi ilmu kasana itu harus bermalam. Nah, ulun bermalam di satu kampung karena Allah meneruskan perjalanan karena melewati malam di situ sunyi, kalau tidak apa-apa jadi malam. Nah, alhamdulillah sampai ke sana. Jadinya orang bawa ulun ke sana itu belum ada ulama-ulama Kalimantan yang sampai jangan ke makom Abul Hasan Sadili. Hubungan ulun dia sampai ke sana, alhamdulillah. Sampai kepada makom Abul Hasan Sadili, makomnya bagus. Di samping makom itu ada masjid, masjidnya mewah, makomnya mewah. Siapa yang membangun makom Abul Hasan Sadili dan masjidnya adalah Syekh Ali. Nah, masih hidup di Mesir. Nah, jadi Syekh Ali Ahli yang kita di sini kayak abah dulu sekumpul. Dan di sana adalah pejabatnya, pemerintahnya sangat hormat dengan ulama. Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiarnya Allah, menunjukkan hatinya paling takwa. Nah, itu ulama di sana hormat dengan ulama. Pejabat pun selalu ingat dengan jasa ulama. Mudah-mudahan pemerintah kita kayak itu juga menghormati, memperhatikan lawan ulama, memperhatikan majelis-majelis yang diadakan oleh ulama. Itulah pemerintahan yang baik. Nah, kita hidup macam-macam ujian dan cobaan, harus kita tidak senyum. Karena semua apapun kejadian yang terjadi pada diri kita, semuanya dari Allah. Nah, ini pakaian ulama-ulama wassolihin hatinya memandang minallah ilallah, billah lillah, dari Allah kembali kepada Allah. Beramalnya mengunting Tuhan. Kalau kita tuntung beramal mulai awal sampai tuntung, semata-mata tulungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita jadi ulama membuka majelis, sekalinya yang datang sedikit ya, banyak yang mengganggu, banyak yang memusuhi, banyak yang pada suka lawan kita. Ada apa? Kita menyampaikan ilmu, mengamalkan perintah Tuhan, perintah Nabi. Bukan kita menyampaikan ilmu itu ingin dinilai oleh manusia. Ujar Imam Abul Hasan Sadili, wansur ilmaka liyusaddiqakallah wala tansur ilmaka liyusaddiqakan nas. Ikam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, membagi menyebarkan ilmu, ingin dinilai Tuhan. Jangan sampai kita menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, membagi ilmu, ingin dinilai manusia. Karena Allah kita hendak menghasilkan keridhaan manusia. Baik kita mengunting keridhaan Tuhan, baik kita mengunting balasan Tuhan, jangan mengunting balasan manusia. Manusia ada misi surga, manusia ada misi neraka. Nah, jadi orang bertauhid, orang ma'rifat selalu senyum,
nang dilihatnya afalnya Allah, perbuatan Allah. Dan juga ulun sampai tahap Allah yang kepada makom-makom wali, makom-makom habib. Jadi ulama habaib di sana berdakwah. Kadang-kadang beliau berdakwah itu banyak tantangan. Ada yang benci, ada yang memusuhi. Maka yang membenci, yang memusuhi itu adalah orang dekat. Orang sakampung lawan silin, karabat silin, sampai bini silin mengganggu. Tapi silin dapat gangguan nangka ini senyum dia silin. Silin terhimbau dengan takdir daripada Majelis Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Itu ada Masjid Al-Imam Al-Haddad. Wah, ini masjidnya bagus, mewah. Tapi dalam masjid itu ada masjid tanpa sidin belajar itu harus dia kecil ya. Tanpa sidin pengajian itu kadang-kadang sedikit nang mengaji ilmu lawan sidin. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Aqwas, buyut daripada Habib Umar Al-Aqwas, nang makamnya itu di Mashhad. Nah itu banyak juga yang mengganggu lawan sidin, menyakiti lawan sidin, tapi sidin nikmati ya kan. Bala adalah balaan hasanah. Nanti sebagai contoh lawan kita, apapun kejadian yang terjadi kita anggap manis. Kenapa kita anggap manis? Bala karena ini yang daripada kehendak Tuhan. Mudahan mula rumah tangga kita, suami kita, anak kita adalah orang yang bisa mengenal lawan Tuhan. Apapun kejadian yang terjadi di rumah tangga kita nikmati ya. Jangan sampai kita hambur, jangan sampai kita dapat bala diwas. Kita ini kebiasaannya tidak maniwas. Kadang bini maniwas laki, kasihan laki ulah bahalus, nang asalnya panjang bahandap ya. Nang asalnya senyum, kasihan laki dimamai dibiwas pujuk-pujuk matanya. Nah itu kalau menyelesaikan masalah. Atau sebaliknya, kita sebagai suami maniwas diri, padahal gawian jiwas maniwas ini kadang bisa menghasilkan perubahan. Yang bisa menghasilkan perubahan itu kita kembali kepada Tuhan, mengadu lawan Tuhan, berdoa lawan Tuhan. Usahakan namun kita ini dalam keadaan payah, susah, jangan menggerunum. Ya Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau kita dapat kepayahan, kesusahan, baca la haula wa la quwata illa billah. Insya Allah kepayahan, kesusahan akan dihilangkan Tuhan. Atau lamun kita payah susah, dapat segala macam-macam kepayahan, bacalah surah Alam Nasrah Lakasad, insya Allah diganti Tuhan dengan kemudahan. Nabi mananya komit yang menyempitkan rezeki hamba nang dikehendaki Tuhan. Nah, karena kawai kita sebagai hamba kada bisa mengatur, nang mengatur itu Tuhan yang maha menentukan Tuhan. Cuma kita ini mula hanya rencana saja. Rencana kita belum tentu jadi. Kita kepingin bisa laki nang bunga, nang sugih, nang gagah segala-galanya.
Sekali kepunyingan keputusan Tuhan belaki kai, ayaklah. Nah, yang awal kada ada lagi kan si laki nang anu, tadi sudah ketentuan Tuhan. Tapi kita nikmati yang Tuhan yang kai, tapi bos bentol, ada kebaikan Tuhan, pasti ada nikmat daripada Tuhan yang sembunyi di dalam itu kejadian. Kalau kata hilang dalam kitab Ihya Ulumuddin, semua apapun kejadian pahit dan manis itu di sini yang menggerakkan itu Tuhan. Dalam kitab Tauhid Habib Usman Badawi di antara makna la ilaha illallah la muhammadika illallah, tidak ada yang menggerakkan sesuatu kejadian melainkan Allah lah yang menggerakkan suatu kejadian. Apabila kita yakin kejadian itu Tuhan yang menimbulkan, Tuhan yang menggerakkan, pasti terdapat di dalamnya ada satu hikmah, ada satu rahasia, bisa lebih daripada satu hikmah. Siapa yang pandai melihat, merasakan hikmah dari Tuhan, berenang paham. Mudahan kita dikasih Tuhan paham. Kalau kada paham tetap abut jiwa ya nah. Kalau kita paham Allah yang menggerakkan sesuatu, kalau kita menerima apapun dari Tuhan itu tidak senyum. Mudahan kita bisa kayak itu ya kan. Wakila adanya ulama mengatakan makna komit, maknahu al-muhadidu lil aqwa, Tuhan yang mengeluarkan ruh minal asbah daripada badan indal maut pada ketika kita mati. Nah jadi kita sebagai hamba Allah kasih ada, kita ini punya roh. Roh itu Allah Ta'ala masukkan di kumpulan kita. Kita sedikit pun kadang merasa waktu Allah masukkan roh ke awak kita. Mudahan kita minta lawan Tuhan, waktu roh kita diambil Tuhan, kita kadang merasa sakit juga. Nah, tetapi keadaan manusia waktu anak meninggal itu macam-macam. Bagus kita itu memperhatikan orang senang banget. Ada tak senyum dia. Bocah nang anak mati ini lawan laki kah, lawan anak kah, abahnya jam berapa ya sudah. Semenjak ada kegelisahan karena anggapan sini mati ini mendapat lawan Tuhan. Mati itu kena mendapat lawan Rasulullah. Rasulullah itu ada di alam takdir, yang mana disebutkan dalam Al-Qur'an, man hadzal rajul, hai mayyit, ikum binanullah, siapa ini laki-laki. Nah kalau kita baca Allah binanullah, ini laki-laki ini Nabi Muhammad. Nah mudahan kita waktu hendak mati senang hati, jangan sedih. Sebab mati ini mendapat rahmat Tuhan. Kita mati, Nabi Muhammad menyambut di alam takdir. Tetapi ada juga orang anak mati ini gelisah. Kenapa gelisah? Memikirkan yang ditinggalkan. Jadi lamun aku mati kayak apa abahnya, kesakian abahnya. Lalu memikirkan yang ditinggal. Kayak apa anakku? Padahal anakku ini seikong-ikong belum kawin. Tapi kirakan lang ditinggalkan, nanti maulah kita lupa lawan Tuhan. Padahal suami kita nang kita tinggalkan, anak nang kita tinggalkan itu Tuhan yang urus. Jangan selalu jadi pikiran lawan kita.
atau terpikirkan toko belum tuntung. Nah itu jangan juga tuh dipikirkan. Nah jadi usahakan waktu maghrib itu kita mengingatkan rahmat Tuhan, mengingatkan keuntungan jadi umat Nabi Muhammad. Nanti Tuhan ini memeliharakan orang kita daripada jasad kita waktu kita hendak mati. Lalu kita ini sebagai hamba, sebagai umat Nabi berkeyakinan bahwa hidupmu hanya titipan. Lalu kita gunakan hidup untuk ibadah. Kita gunakan kembali hidup bawa beramal, bawa dekat kepada rahmat Tuhan. Wakila ada juga makna qamit huwallazi yukhawwifuka min biraqih. Allah lah yang menimbulkan rasa takut hati engkau daripada terpisah lawan Tuhan. Nah, kalau sudah kita cinta mencintai sebutin jangan kita ganang usia terpisah. Nah ya kan. Ada di kitab itu Anwarul Muhammadiyah, ada salah satu sahabat Nabi. Saya ingat namanya Ibn bin Malik. Rasanya tuh laki-laki sahabat itu berhadap lawan Nabi menangis. Kenapa Ibn bin Malik jadi menangis? Apakah ditinggalkan diri jadi menangis? Apakah jadi menangis ini disuruh hendak pecah? Karena Nabi ulun ini kaganangan. Wah ini ulun terkumpul lawan dia. Tapi biar ni makhluk bisa mati, ulun tak bisa lawan dia. Hendak ulun selalu di sisi dia. Oleh Nabi jangan gelisah. Siapa yang cinta di dunia lawan aku, pasti kena di akhirat pun di alam dunia tak kumpul lawan aku. Alladzina an'ama Allah alaihim minasy-siddiqin wal ulama was-sholihin. Tak ada kisah ya nanti ikam cinta lawan aku pasti kena sawadah lawan aku, satu tempat dengan aku. Nah jadi amalan yang paling hebat itu mahabbah itu rasa cinta. Harus diwujudkan hati kita tuh ada sesuatu yang dicintai, ada juga yang kita benci. Nah usahakan cinta lawan Tuhan, cinta lawan Nabi, cinta lawan ulama. Mudahan hati kita selalu cinta dengan kekasih Allah. Wakila ghairul dalik, ada lagi yang mengatakan makna qamit itu selain makna yang demikian. Nah jadi nama Allah satu macam, tapi maknanya beda-beda. Itu menurut keimanannya. Apa menurut ilmunya. Nah ya kan. Sama kita pula makan pentol. Kenapa kamu ketika makan pentol? Karena pentol na aku makan di kanal. Namanya pentol syaitan dia kan. Kayak kangkung ya lah. Kita belah-belah pentol yang kanal ini ada di dalamnya pentol halus-halus. Ini namanya bakso beranak. Nah ya. Ada juga bagi julun pentol itu sambalnya nyaman ya kan. Ada juga senang lawan pentol bukan karena pentolnya, bukan karena sambalnya, tapi yang menjual pentol ini bungas. Ya, jimatnya bungas. Akhir nang mula pentol ini hapuk, lalu pentolnya rasa hapuk. Nah itulah kita menyebut nama Tuhan, beda-beda zauqiyahnya, beda-beda perasaannya. Harus orang beriman ada punya perasaan. Nah, jadi ilmu itu bukan hanya dibaca, perlu lagi ilmu itu dirasakan. Siapa yang bisa memahami, merasakan ilmu itu, orang hatinya beraksi. Nah ya. Wa hadzul abdi min hadzal ismi alla yu'tiyal hikmah
ghairu ahliha fayadlimaha. Dan tugasnya hamba, kalau hamba ini sudah memahami, mengenal nama Allah Al-Qabid, bahwa janganlah ia memberikan ilmu, hikmahnya ilmu ghairu ahliha, kepada bukan ahlinya. Nah, jadi kita dapat ilmu namanya memikul amanah. Namanya amanahnya titipan, jangan sembarang julung. Nah, julunglah ilmu itu kepada ahlinya. Jadi Imam Ghazali kalau Imam punya ilmu, jaga ilmu ini jangan dibagi-bagikan kecuali lawan yang berhaknya. Siapa yang berhak menerima ilmu, renang hatinya ikhlas. Lamun ilmu ini kita julung lawan nang kada ikhlas, habis dijualnya dengan dunia. Dunia itu nilainya kecil. Nah, yang lalu orang bahari itu apabila ada nang belajar siling uji dulu. Tidak ada misi ilmu boleh siling nang mengaji dan nanti pulang. Kalau musim belajar siling menguji, kalau betulnya hamba mengaji ikhlas, diuji dengan macam-macam hingga wani menerima itu ujian. Sebagaimana Guru Haji Anang Sa'ani Guru Bangil nang membawa Sini Bajuwali ke Makkah Datuk Kasur. Setelah di Makkah sampai lalu Sini suruh ikam mengaji lawan Guru Minina. Ni alim, ni salih, ni orang mengamalkan ilmu. Ini Guru undang mengaji di sini. Pula berkembangin lawan Guru Haji Anang Sa'ani lawan Guru nang ditunjukkan oleh Datuk Kasur. Ternyata guru ini memandah nak ada bisa, nak ada alim, boleh sidangnya kan. Besok datangnya lagi. Nah, ini ujian. Yang guru nang jalan ini ujian anak mengaji, diuji sidang. Datang kedua kali sama aja, aku kali bisa ilmu, aku pada alim, boleh sidang nyata. Beberapa kali guru nang datang ini kada mau belajar. Pas beberapa kali ujian sehingga sidang mau belajar. Hanya kitab nang dibaca lawan Guru Haji Anang Sa'ani lawan Guru Bangil hanya sekali aja. Setelah ujian, lalu sih mau melajari, sekali sih melajari semua isi kitab paham. Nah, bahkan ikhlas, bahkan hatinya berhasil. Karena guru ini mengamalkan ilmu ini mahal, ilmu ini titipan, jangan sembarang julung. Kalau kita julung lawan nang bukan ahlinya, habis kena salah menggunakan. Sama kita mulai menjual pistol, menjual alat-alat tajam, tapi kita mengenal nang menukar pistol dan alat tajam ini bisa membunuh orang lain. Nah, kalau boleh, sama kita tuh menolongi gawian nang jahat. Sama bisi ayam jago, kita mengenal nang ingin menukar ayam jago ini dasar bersawung. Nah, kalau boleh sama kita tuh menolongi maksiat. Itu ada di kitab Bidatul Hidayah Imam Ghazali. Kalau kita punya ilmu harus kita julung lawan orang yang niatnya baik. Kalau niatnya kada baik, kita menolongi jahat di sini. Nah, sama kita amalkan pengenalan hati kita kepada Allah dengan nama Al-Qabid, harus kita menjulung sesuatu lawan nang ahlinya. Bayat lima, kalau kita menjulung ilmu kepada bukan ahlinya, sehingga ini itu namanya berbuat kezaliman dengan ilmu. Nifaq pada babiah adalah Allah yu'tiya al-hikmah.
Wa khasiyatuhu, adapun faidahnya hasiatnya membaca nama Allah Al-Qabid. Nah, jadi nama Allah itu bagus dibaca, ditawasuli. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kita punya Allah, nama Allah itu bagus. Apabila kita berdoa, ingin doa kita lantas qabul, sebutlah nama-nama Tuhan. Tadi bagus dibaca, ya Qabid, ya Qabid. Anaman aroda halaka aduhi, siapa yang ingin membinasakan musuhnya. Nah, kita ini sampaknya terbatas. Musuh bilang mengganggu, menyakiti lawan kita. Kalau bisa kita hadapi musuh yang mengganggu itu sampak. Tanda sampak itu kalau bisa membalas. Tetapi kita ini sampaknya terbatas. Kalau cukupan kita disakiti, difitnah, digosip, padahal kita karena kayak itu boleh kita balas setelah kita tahani, ya kan. Nah, ini ingin musuh ini musnah, sehingga dia jarak kada lagi mengganggu lawan kita. Nah, baca ini wattaqazahu wirdan, dan menjadikanlah nama Allah Al-Qabid ini sebagai diri. Ahlakahullah, niscaya Allah membinasakan itu. Maka sih kita hidup ini ada yang mengganggu, ada namanya kita, yang mengganggu itu ya umah ini. Pedagang pada sini ada anak-anak jualan kita, hanya sampai ya lah. Kalau masih mengganggu juga baca ini mulai ya Qabid, ya Qabid, ya Qabid, banyak-banyak. Insya Allah musuh itu hati. Insya Allah musuh itu ampi, jangan mengganggu lawan kita. Boleh kita membalas, namun kita ini kada tahan lagi. Yang namanya doa saib, namanya doa saib, nah boleh. Jadi habis sembahyang berapa kali kali baca 10 kali ya Qabid, ya Qabid. Allah Ta'ala Maha Adil. Siapa yang mengganggu lawan kita, kejahatannya kembali kepada kita. Andai kata musuh ini mengganggu lawan kita sampai ia mengupahkan, kemana mengupahkan memarang maya lawan kita, tapi kita baca ya Qabid, baru maya itu kembali kepada kita. Kita ada apa? Tadi bagusnya Islam, bagusnya agama yang dibawa Nabi, sifatnya rahmatan lil alamin. Ada bacaan sebagai pelindung, ada bacaan sebagai alas senjata kita, namanya sayfi, pedang. Biasa akhir-akhir itu memanggil sakit-sakitan. Nah, sini minta bacakan lawan anak pondok Hizib Saparon, Hizib Habib Ali dan Abu Bakar As-Saparon. Ini namanya Said di sini, bahwa Said bah namanya ulama banyak mengganti. Karena ulama ini dapat nikmat. Karena musim kadam, bah kaitin bahuma baru datang. Karena musim duhian datang. Karena sini pengendetan ayam datang, sapi datang, kutuk sapi minta sembelih. Nah, alim, nang kada alim bah dengki. Ada juga nang alim tapi kada kaya sini ikhlasnya. Ya nang padah ni dia tuan gue juga. Anjung ke sini dia dengki. Nah, ini dia rumah tuan gue jadi wajib kutuk juga. Nah, orang alim pasti ada nambah dengki. Berusaha dilawan, kamu ada tahan kita melawan itu dibaca nama Allah ya Qabid. Wa man kadabahu ala luqmatin arba'ina yawman,
Kulla yaumin Ramadan, dan siapa yang menulis nama Allah Al-Qabid di atas satu suap makanan dalam jangka 40 hari, tiap-tiap sehari satu makanan. Nah, jadi makanan apa nang kau ditulis untuk mengasih ngalihnya kan. Jadi kasih diulang ketupat kalau ditulis, atau nasinya diulah napak lah, nah kalau kita tulis. Atau ada yang makanan jo, ada yang apam, tipis ke apamnya kandal kah, ya nang menjual apa apam, ada yang tipis, nang di rumah nang kandal ya. Tulis nama Al-Qabid, sampai hari sebutin 40 hari diamalkan. Wa akalaha, kemudian makanan yang ditulis itu ia makan. Amalahu wa minal ju', niscaya Allah lepaskan dia daripada rasa lapar. Nah, insya Allah dengan nama tulisan itu kita tulis di makanan, sehingga kita itu rasakan karena hendak makan. Karena zikir dan ilmu ini namanya makanan rohani. Emang semua itu sih melakukan sih, tapi kadang merasa lapar. Sebab makan Nabi itu makan ilmu, makanannya zikir Allah. Makanya di dalam undangan sampai karena وفي حديث ومن لغى فلا يعذب أنصتوا واستمعوا وأطيعوا أنصتوا واستمعوا وأطيعوا Insya Allah siang kamu merasakannya. Turun minum. Udah ini. Jadi maksud Udah boleh sedikit buat dikit makan. Sarai. Tidak minum. Minum. Bangun minum. Insya Allah sehat. Itu ada rahasia Tuhan. Karena disebutkan itu ada maka sendirinya disebutkan karena apakah sih kok bangun datang biasanya kalau ke Islam ada datang sama dia ada dia masuk ke rumah dia itu ada jadi dalam siapa supaya salawat hadiah alhamdulillah udah minum satu jadi kalau ada manusia itu atau dalam bidang dunia dari ingin makanan kita makan banyaknya harus makan baca segala dan pada pengelolaan baca diikhlas dari kalimat alhamdulillah baca insya
Insya Allah Nah, harus makanan suaranya. kita itu awet dan Anda apakah karena bacaan disertai dengan menyebut Tuhan. Oh, nak makan dulu. Makanan mengolah kita lapar itu tadi Nasi kah? makan daging beristilah pada bismillah. Kalau banyak awal makan kalau Ada makan lagi aja gitu. supaya kencang dia makan. Nah, lupa akibat lupa itu mengolah kita lapar lagi. Nah, jadi kalau kita hitung sekali ajaran agama ini bagus sekali penyuluh yang disampaikan oleh Nabi. Jadi kebiasaan penyakit-penyakit itu akibat makan dan bawaan nafsu, bukan makannya karena untuk ibadah, bukan makannya di awal ibadah yang menyebut Tuhan. Lalu jadi penyakit akibat kita ada memakai agama agama. Jadi jangan sampai kita berbuat apapun dan yang ke-22 nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Basit. Allah taala yang maha menyenangkan. Allah taala yang memperluas atau yang menyenangkan. Apa maknanya Dzul Basti? Allah taala itu zat yang maha melapangkan, yang meluaskan. Dzul Qabid ini lawanan daripada nama Allah Al-Qabid. Kalau Qabid menyempitkan, ini melapangkan, meluaskan. Bahwa ta'ala basitul aqdam fid dunia wal akhirah. Allah ta'ala itu zat yang memperluas, yang memperbanyak rezeki kita di dunia wal akhirah, atau rezeki di akhirat. Wa basitul qulub, Allah Ta'ala itulah yang melapangkan hati. Jadi hati ini bisa lapang, bisa sedih. Kayak apa supaya hati kita lapang? Lewat itu Allah, lewat ilmu yang manfaat. Kalau lewat duit bisa juga lapang. Lapangnya hati kita selama ada duit. Lima duit habis pada membeli kepala pulang, pada menghapus kopiah. Nah, itulah menang lain melapangkan hanya satu. Allah Ta'ala dalilnya Allah Ta'ala mengucap wallahu yaqbidu wa yabsud. Allah Ta'ala lah yang memikirkan rezeki, Allah juga yang meluaskan itu rezeki. Nah, jadi kita jangan bingung. Badagang berusaha wayang kemajuan, wayang pada payu. Itu sudah maklum ya dari Tuhan. Apabila mudah luas, kita syukur kata. Apabila sempit, loyo, karena kami biasa lagi mau usaha sebelumnya. Ini semuanya kehendak Tuhan. Al-awwal min sifatil jalal, yang pertama ini menunjukkan sifat kebesaran Tuhan. Di waktu sesuatu kita yang kita cita-cita belum hasil, nah kita jangan sedih. Allah Ta'ala menampakkan kebesaran. Kita hendak langkah ini, sekali kenyataannya bukan sesuai lawan kehendak kita. Kita ingin bisi suami, bisi bini nang buas. Sekali kenyataannya kayu. Begini lawan ini kelet. Nah, nampak jalannya Allah. Kebesaran itu. Kita pedagang ingin berpayuan, sekali ada payu. Jangan bujung, malah makan modal. Ini menunjukkan jalannya Allah, kebesaran Tuhan. Jadi suatu apapun kejadian kita hadapi dengan iman, itu menambah yakin hati, menambah hati kita melawan Tuhan.
Wasani min sifatil jamal. Dan yang kedua, apa dikehendaki kedua al-basit nam wajib tadi ini min sifatil jamal daripada sifat keelokan. Kita mulai visi tokoh jauh pada jalanan. Ayo dihadapi orang nyata. Padahal kita membuka toko ini tinggi aja. Tinggal Pukul semangka dulu 10, pukul 11. Padahal kita ke toko-toko yang lain buka. Jadi orang tidur kita. Nah ini adalah menunjukkan keelokannya, kebagusan Tuhan. Kita buka majelis kita jauh pada manusia, tapi didatangi orang. Apabila kita membacaan banyak sekali yang hadir di majelis kita jangan melihat hebat ini bukan kehebatanku, ini adalah tanda keelokan itu. kurang juga. Jadi kita supaya jangan sombong, supaya kita jangan merasa hebat. Buka majelis banyak jamaahnya, banyak sayang lawan kita, banyak bantuan lawan kita. Padahal kita kadang minta, kita bilang majelis bulanan, karena dia udah menjadi hotel. Ya. Biasa ibu kena ulung kena bajunya, biasa ibu kena ulung kena molakan aslinya. Nah itu menyebabkan keelokannya. Kebagusan Tuhan Allah jamin yuhibbul jamal. Jadi semua apapun kebaikan yang datang kepada kita itu bukan karena hebatku, tetapi ini menunjukkan kehebatan Tuhan. Waktu itulah dapat nikmat kita melihat apa kebaikan Tuhan, itu namanya ma'rifat. Ulun sampai katahim itu malam Jumat. Pas malam Jumat itu majelis Habib Umar. Alhamdulillah kekumpul lawan sidin, melihat lawan sidin. Tapi ulun pada mau bersalaman. Sidin habis isan itu langsung ke Indonesia. Tapi alhamdulillah kekumpul lawan sidin, kemandang lawan sidin, mandang lagi ceramah lawan sidin. Dan itu yang biasa keelokan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah siangnya Jumat ada nang daerah ke Sukoh Ulu, bahasa sana Sukoh Kadiaman. Ada nang daerah kalinya daerah membawakan rambut Habib Umar. Nah ini ulun dari dia rambut Habib Umar. Ulun patuh lawan tukang gunting rambut situ. Nanti keelokan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ulun kadada majin hendak dapat rambut situ. Ulun ke Yaman hendak mengambil barokah. Tapi Allah Ta'ala paham. Ada sambat bersalaman, tapi dikasih rambut situ. Nah ini sudah biasa. Setelah laki-laki di dalam membawakan rambut Habib Umar, ada lagi nang dalam membawakan duit bapak-bapak, tapi bukan duit Indonesia, duit Rial Yaman. Kalau dihitung-hitung lawan rupiah itu 7 juta. Nanti kesekian belanja jadi kain cukup ada mengembangkan duit yang ada. Pada ulun bersama duit, ada dolar Amerika bersama, ada duit rupiah, kurang lebih ulun bersama duit 40 juta. Kita pakai. Nah, ini adalah keelokannya Allah, kebaikan Tuhan. Bukan hebat kita, tetapi Allah bertajalli dengan keelokannya. Jadi kita untung boleh banget jadi hamba Tuhan. Apabila kita betul menghamba kepada Allah, semuanya Allah yang Nah jadi nafajan nikmat yang sampai kepada kita itu bukan kehebatan kita, itu menunjukkan
sifat keelokannya Allah. Waktu kita ingat sadar nih keelokan Tuhan itu namanya makrifat kita. Dapat bikin makrifat, bukan bikin sifat. Nah, bikin makrifat ini tinggi pada zikir dan tinggi. Wafi hadzal ismi, dan ini nama disangkakan billadzi qablah dengan nama sebelumnya. Jadi setelah Covid basit, tadi maksudnya dalilun menunjukkan ala kamali qudratillah, atas kesempurnaan kekuasaan Tuhan. Di mana tanda menunjukkan sempurna kekuasaan Tuhan? Haitsu ini taswir bahasa kitab ditambah la yusofu bil zaman, kadang sifat Tuhan itu menegah dunal auto ketiadaan memberi. Umpamanya kita bisa Tuhan maha pemberi, kadang Tuhan itu maha apik kadang. Walau bil auto kadang disifatkan Allah dengan pemberi dunal zaman ketiadaan menegah. Nanti untung lagi kita di Tuhan, namanya sifatnya sempurna, memberi dan berubah. Wahadul abdi dan amalan hamba min ismil basit daripada nama al-basit Allah yang na'al hikmah ahlaha, bahwa janganlah ia menegah ilmu kepada ahlinya. Lamun kita bisa ilmu pada disampaikan payah bimahum, namanya kita berbuat kezaliman lawan hamba Allah Ta'ala. Nah, alhamdulillah ulun di masjid dalam ulama ini minta ijazah ilmu, minta nasihat, minta doa. Alhamdulillah semua ilmu yang didapatkan sidin dengan kemudian sidin ijazahkan dan sidin menasihati lawan kita nang bela jaga takwa di sini adalah harus kita menjaga hukum Tuhan, mengamalkan hukum Tuhan, dan tidak mendoakan. Tetapi sifat ulama-ulama di sana tawadhu. Apabila kita minta ijazah dikasih sidin ijazah, dan sidin lihat kita nambah ilmunya ada punya ilmu, sidin pun minta ijazah lawan kita. Nanti akhlaknya ulama di sana merasa yang lain hebat, bukan langsung hebat dirinya. Nanti akhlak. Begitu juga ulama-ulama dulu apabila minta ijazah dikasih sini. Sebagaimana Syekh Muhammad Yasin Al-Badani, apabila ada orang belang minta ijazah, semua ilmu yang beliau dapatkan beliau ijazahkan. Apabila kita belang lagi kedua kali lawan saya Yasin, yang menang aku ijazahkan itu sudah disampaikan ke sini. Karena ini ilmu amanah dapat disampaikan pulang kepada yang lain supaya sama-sama beruntung, supaya sama-sama dapat manfaat. Nah, jadi ulama baik itu isi ilmu ada yang ahlinya dikasih. Karena ilmu ini muta'addi, kalau ibadah lazim, sehingga ilmu itu lebih mulia pada yang lain. Manfaat ilmu ini luas. Kalau ibadah sembahyang tidak jangan dapat manfaat, yang lain tidak dapat. Nah, ini hebatnya ilmu. Wa khasiyatuhu, adapun khasiat membaca ya basit, An-naman lazama dibahu, siapa yang mengakali membacanya ba'da sholat duha, 5 sembahyang duha, asrama 10 kali. Nanti sembahyang duha, sembahyang pintu, karena kita sembahyang duha 2 rakaat sama kita menurun nikmat badan. Apabila namanya suruh lawan nikmat akan ditambah Tuhan. Doanya pun dari Rasulullah, apa doa sembahyang duha? Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa ahrimhu
Baikana makluman maulimu. Ya Allah, lamun rezeki ulun ada di langit, gunakanlah ya Allah. Lamun ada rezeki ulun di dalam bumi, balikkanlah ya Allah. Lamun rezeki ulun di jauh, barakakan. Lamun rezeki ulun di parak, mudahkan. Lamun kadada, adakan Tuhan. Bahnya doa ini berpaksaan gitu. Menunjukkan rezeki kita tuh pasti ada. Jadi jangan terlalu, jangan pusat. Ada rezeki kita tuh pasti ada. Tadi bagus habis sembahyang duha 2 rakaat atau lebih baca ya Basir ya Basir 10 kali. Razaqahullah basar rezeki wal ilmi. Allah Ta'ala kena melimpahkan rezeki dengan banyak. Termasuk rezeki itu ilmu. Lalu Syekh Nawawi rezeki itu 2. Ada babir, ada makanan minum.